salam sehat buat anak-anak Jogja yang kami cintai dan sangat kami banggakan. Semoga kesuksesan selalu menyertai Anda semua. Kali ini kami akan menyampaikan materi demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin diambil sebagai solusi atas kegagalan pelaksanaan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Apa itu sistem demokrasi terpimpin? Itu sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Pancasila, khususnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun realita di lapangan bukannya dipimpin sila keempat, namun dipimpin oleh tangan seorang, yaitu Presiden Soekarno. Akhirnya Presiden terjebak di dalam sistem pemerintahan yang otoriter dan membuat situasi politik gonjang-ganjing, ekonomi mengalami keterpurukan. Nah, bagaimana dinamika politik, bagaimana dinamika perkembangan ekonomi di era demokrasi terpimpin? Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Masa demokrasi terpimpin. Merupakan materi kelas 12 semester 1 bab 3. Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Kita akan membahas dinamika politik dan dinamika ekonomi. Dalam dinamika politik nanti ada Dekret Presiden 5 Juli 1959, peta kekuatan politik nasional, peran Presiden Soekarno, pembebasan Irian Barat, dan politik luar negeri. Untuk dinamika ekonomi, ada sistem ekonomi terpimpin dan kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Dekret Presiden 5 Juli 59. Latar belakang, konsepsi Presiden 1957, 21 Februari 1957, yang menawarkan konsep demokrasi terpimpin dan pembentukan Dewan Nasional. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Akhirnya muncullah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya dibubarkannya konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS. Situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Kabinet Juanda digantikan Kabinet Kerja. Pidato Presiden 17 Agustus 59, penemuan kembali revolusi kita, menjadi manifesto politik. Bagaimana peta kekuatan politik nasional? Ada 3 kekuatan politik nasional. Yang pertama, Presiden Soekarno. Yang kedua, TNI. Dan yang ketiga, PKI, di mana semua kekuatan politik bersandarkan pada ajaran Soekarno, yaitu USDEK, Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian bangsa, yang mana itu nanti menjadi ideologi resmi sebagai haluan negara. Peran Presiden Soekarno, di antaranya Presiden mengeluarkan ajaran Resopim
revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional. Mengeluarkan ajaran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dalam menjalankan pemerintahan, banyak mengalami penyimpangan, pembentukan MPRS, pembubaran DPR, dan pembentukan DPR-GR, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Masuk pada pembebasan Irian Barat. Dilatar belakangi, Belanda tidak mau menepati hasil KMB dan Belanda terus menunda penyelesaian masalah hingga berlarut-larut. Bagaimana strategi tahap-tahap perjuangan pembebasan Irian Barat? Yang pertama, tahap perjuangan diplomasi. Dengan melakukan lobi-lobi internasional untuk mencari dukungan seperti di konferensi Kolombo 54 dan konferensi Asia Afrika tahun 55. Juga membawa masalah Irian Barat ke PBB, namun masih jauh dari harapan. Tahap kedua, konfrontasi politik. Membatalkan hasil KMB, memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tahap ketiga, melakukan konfrontasi ekonomi. Membatalkan hutang-hutang Indonesia pada Belanda, menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda. Tahap 1, 2, 3 tidak berhasil, akhirnya ditempuh dengan cara kekerasan, yaitu konfrontasi militer dengan diumumkannya Trikora 19 Desember 61 yang ditindaklanjuti dengan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Panglima Jenderal Soeharto. Selanjutnya dilakukanlah operasi militer di wilayah Irian Barat. Dengan adanya operasi militer di Irian Barat, menarik perhatian PBB, akhirnya PBB turun tangan dan muncullah apa yang dinamakan perjanjian atau perundingan New York, di mana salah satu isinya Belanda setuju menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA, badan setengah resmi PBB, pada 1 Oktober 62. Dan yang kedua, kemudian UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI 1 Mei 63. Dan langkah berikutnya, RI wajib melakukan papera dan terlaksana tanggal 14 Juli hingga 4 Agustus 69 dengan hasil Irian Barat menjadi bagian dari wilayah NKRI. Kita lanjut dengan materi konfrontasi dengan Malaysia. Dilatar belakangi, Tengku Abdurrahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Ini oleh Bung Karno dianggap membahayakan bagi negara-negara NEVO atau negara yang baru berkembang atau baru merdeka, sehingga muncullah Trikora 3 Mei 64 yang menandai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Selanjutnya, politik mercusuar, yaitu politik yang merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Ini tidak lepas kita akan punya acara
Asian Games maupun pesta Carnival, sehingga dibangunlah patung selamat datang, dibangun jembatan Ampera, dibangun Tugu Monas, maupun dibangun Gelora Senayan, ya, yang secara politik itu membuat kebanggaan, namun secara ekonomi justru membawa keterpurukan ekonomi. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin diantaranya ditandai Indonesia keluar dari PBB 7 Januari 1565, dilatar belakangi diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, serta PBB enggan untuk merombak struktur organisasi PBB. Dampaknya apa? Dampaknya Indonesia akan menjadi bangsa yang terkucil di dunia. Kita kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Bagaimana keadaan sistem ekonomi terpimpin? Dalam sistem ekonomi terpimpin, di sini pemerintah begitu dominan, menjadi sentral dari semua kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah, diantaranya menasionalisasi perusahaan Belanda, melakukan pembangunan nasional semesta berencana, dan melakukan pengorganisasian perusahaan swasta. Maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional 15 Agustus 1959 yang tugasnya merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang dewasa ini kita kenal Dewan Perancang Nasional itu sebagai Bappenas. Tingginya laju inflasi, maka dilakukanlah devaluasi mata uang rupiah. Boleh dikatakan juga melakukan sunering atau pemotongan nilai mata uangnya. Di antaranya mata uang pecahan bernilai 500 rupiah berubah menjadi 50 rupiah. Tingginya laju inflasi, maka ditempuh dengan cara agar turun, membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, dan menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Deklarasi ekonomi atau kita kenal dengan Dekon dikeluarkan 28 Maret 1963 yang isinya mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, dan memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Namun mengalami kegagalan karena tak ada pinjaman dari IMF. Juga dilakukan dana revolusi, yaitu pemerintah menghimpun dana dari perusahaan-perusahaan maupun dari perorangan yang telah mendapatkan kredit antara 250 juta hingga 1 miliar yang harus dibayarkan dengan valuta asing. Pungutan dana revolusi nanti untuk membangun proyek-proyek mercusuar. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembahasan dinamika politik
dinamika ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Kalau kita kaji, sistem demokrasi terpimpin gagal mengatasi permasalahan warisan demokrasi liberal. Dan akhirnya meletuslah peristiwa G13 PKI yang menjadikan Presiden Soekarno turun wibawanya. Presiden Soekarno tidak dipercaya lagi dan akhirnya muncullah Super Semar sebagai awal gelaran Orde Baru, juga sebagai awal dari keruntuhan rejim Soekarno atau sistem demokrasi terpimpin. Selebihnya silakan Anda berselancar di dunia maya untuk memperdalam materi dari poin yang telah kami sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih. Sukses buat Anda semua.